Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Bumi Gora Mataram. Saya di sini ingin membahas materi tentang sinkronisasi sistem terdistribusi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses di dalam waktu yang bersamaan. Sinkronisasi ini berkaitan erat dengan komunikasi, di mana komunikasi ini membahas bagaimana cara kita menyampaikan pesan ke komponen di sistem terdistribusi. Tujuan sinkronisasi. Tujuan utama dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur aturan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Maksud dari terhindar dari deadlock dan starvation, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih yang saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource-nya yang sedang dipakai, karena beberapa proses itu saling menunggu sehingga maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Starvation ini adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock, di mana proses yang kekurangan resource karena terjadinya deadlock tidak akan mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami kelaparan atau yang biasa disebut dengan starvation. Starvation itu dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan dulu. Sifat-sifat algoritma terdistribusi. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem itu harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Teknik-teknik sinkronisasi. 1. Sinkronisasi clock. Sistem terdistribusi sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi atau bekerja sama. Sinkronisasi sendiri diperlukan baik di sistem tunggal ataupun sistem terdistribusi dengan alasan yang sama. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk bekerja sama dalam 1. Pemakaian sumber daya berbagai atau sharing resource. Yang kedua, pengurutan kejadian. Yang ketiga, kesepakatan clock tersebar. Adapun contoh, tidak ada kesepakatan clock global. Dapat dilihat di gambar. Gambar ini menggambarkan bahwa bila waktu output dari 0, output pertama yaitu 2144, kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu source code adalah 2143. Di sini dapat kita lihat bahwa perpindahan dari clock-nya itu berbeda jika kita menggunakan komputer yang lebih lambat dari yang pertama. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka make tidak dapat melakukan rekompilasi. Sinkronisasi straightforward, di mana cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan kita bertanya langsung kepada server waktu atau Universal Coordinate Time atau yang bisa disingkat dengan UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis. Yang ketiga, clock logika. Boleh dikatakan semua komputer itu memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut.
Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang sama. Nah, maksudnya dari sini walaupun kita memiliki osilator kristal yang stabil, namun tidak akan menjamin bahwa di setiap komputer itu akan selalu stabil. Akan selalu ada perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut dengan clock skew. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Nah, maksudnya di mana redundansi ini adalah duplikasi atau penyimpanan yang sama secara berulang dalam sebuah file, sehingga data yang sama disimpan di dalam file lebih daripada satu lokasi. Clock fisik jamak biasanya digunakan akan mengakibatkan dua kemungkinan masalah yang sering muncul, di mana yang pertama itu bagaimana mensinkronisasi eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya, dan bagaimana mensinkronisasi antar clock yang ada. Algoritma sinkronisasi clock. Yang pertama itu algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerimaan WiFi sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server dan menanyakan waktu terkini atau CAT. 2. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronisasi clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Yang ketiga yaitu algoritma rata-rata. Berbeda dengan algoritma sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronisasi clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya yaitu dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap, di mana kerja dari algoritma ini itu membagikan tugas-tugasnya kepada interval yang ada. Yang keempat, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau New Time Protocol. Interval waktu yang dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian tadi dengan waktu tunda perambatan yang diketahui, digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Penggunaan clock sinkronisasi. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini, yang salah satunya teknologi enablingnya adalah internet, atau yang mengaktifkannya adalah internet. Mungkin mensinkronisasi jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Maksudnya yaitu kita dapat mensinkronisasi jutaan clock dalam orde atau dalam waktu milidetik tersebut dengan UTC atau dari server tadi. Berbagai algoritma baru yang menggunakan sinkron clock mulai bermunculan. Yang pertama yaitu Atmos Message Delivery, atau setiap pesan membawa pengenal koneksi dan time step. Untuk setiap koneksi, server menyimpan time step terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan yang masuk dengan time step yang lebih lama daripada time step yang disimpan, maka pesan tersebut ditolak karena akan dianggap sebagai duplikasi. Yang kedua yaitu konsistensi change berbasis clock, di mana konsistensi change dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan change file di lokal komputer. Bila dual komputer memodifikasi file secara bersamaan,
berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau yang bisa disebut mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request kepada koordinator. Bila pesan tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka pesan tersebut diizinkan masuk ke daerah kritisnya. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan release ke koordinator dan melakukan eksekusinya. Atau bisa dilihat dari gambar di bawah ini, di mana gambar A proses meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region, diberikan izin atau grant. Yaitu di mana gambar B ini proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region. Yang sama, koordinator tidak menjawab. Atau yang ketiga, yang untuk C, bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu release koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Algoritma tersebar. Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleran dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis terlebih dahulu, membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasukinya, nomor dan proses waktu terkininya, atau dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana poin A itu 2 proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersama pula, dan yang B itu proses 0 memiliki time step yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Gambar C, bila proses 0 selesai, pesan OK kirim ke proses 2, sekarang dapat masuk ke daerah kritisnya. Algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan seperti di gambar A. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun sehingga setiap proses ditetapkan pada posisinya di dalam ring. Dapat dilihat di gambar B tersebut. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan dari gambar-gambar tersebut, di mana gambar A itu adalah sebuah proses yang tidak berurut dalam jaringan, di mana proses-proses tersebut tersusun seperti bus, makanya disebut sebagai sebuah jaringan bus. Untuk gambar B itu ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Perbandingan dari 3 algoritma dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu perbandingan dari 3 algoritma tersebut, yaitu algoritma terpusat memiliki pesan per entry-nya itu 3, delay sebelum entry 2, problemnya itu koordinator dan crash. Untuk algoritma tersebar, pesan per entry-nya 2 dalam kurung n-1, delay sebelum entry yaitu 2 dalam kurung n-1, dan problemnya itu proses dan crash. Untuk algoritma token ring, pesan per entry-nya itu 1 to infinity, delay sebelum entry 0 to n-1, dan problemnya itu token hilang, proses crash. Dapat dilihat bahwa algoritma terpusat adalah algoritma yang paling mudah dan efisien dibandingkan algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritisnya, yaitu request, grant, dan release. Dan algoritma yang paling sensitif terhadap crash yaitu adalah algoritma tersebar.
Algoritma pemilihan. Algoritma yang menentukan di mana kopi koordinator baru tersebut harus dimulai lagi. Banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, dan pelaksanaan fungsi khusus lain. Beberapa contoh koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Algoritma pemilihan ini dibagi menjadi dua jenis konfigurasi sistem tersebar. Yang pertama yaitu algoritma Bully. Bila sebuah proses dapat mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasikan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam gambar, proses pemilihan dengan algoritma Bully dapat dilihat sebagai berikut, di mana proses 4 ini mengadakan pemilihan atau election, dan proses 5 dan proses 6 merespon, memberitahu proses 4 untuk berhenti. Sekarang proses 5 dan proses 6 masing-masing akan mengadakan pemilihannya. Yang kedua, algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token. Berbeda dengan algoritma token ring yang tadi. Algoritma ini dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan dengan baik secara logika maupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Dalam gambar terlihat bahwa proses 2 dan proses 5 ini mendapatkan proses 7 yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan proses 5 membangun pesan election dan memulai sirkulasi pesan, dan akhirnya pesan tersebut akan tersebar ke segala arah. Kemudian proses 2 dan proses 5 akan mengubah pesan tersebut menjadi pesan koordinator yang disirkulasikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat dan seperti sebelumnya. Mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang materi sinkronisasi sistem terdistribusi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.